kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. UNESA gelar Anugerah Bakti Kampus Aman 2025. Disnatalis Fakultas Psikologi UNESA ke-1. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka puncak peringatan Disnatalis Psikologi UNESA ke-1, Fakultas Psikologi gelar talk show bersama TVRI bertajuk Munio di Auditorium Lantai 7 Gedung Fakultas Psikologi Kampus UNESA 2 pada 26 April 2025. Fakultas Psikologi UNESA menggelar perayaan Disnatalis yang pertama dengan penuh semangat dan antusias. Acara ini menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan fakultas yang masih muda, namun telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan dunia pendidikan psikologi di Indonesia. Ya, alhamdulillah ya di 1 tahun ini artinya sudah ada pencapaian-pencapaian kami. Memang 1 tahun ini kami ingin membranding bahwa Fakultas Psikologi UNESA itu hadir. Kami siap berperan, tadi disampaikan, menguatkan Gen Z gitu ya, untuk misalnya mereka bisa memberikan best version of me-nya. Poinnya kami di 1 tahun ini siap bekerja sama dengan Fakultas Psikologi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mari kita membangun resource SDM terbaik Gen Z ini sehingga mereka benar-benar akan menjadi generasi emas. Dalam Disnatalis kali ini turut digelar rangkaian acara seperti lomba fotografi, LKTI, serta memasak yang diikuti tendik, dosen, dan mahasiswa FP UNESA. Turut diisi dengan talk show yang berkolaborasi dengan TVRI bertajuk Munio, dengan tema membangun ketahanan mental Gen Z untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Ada kelengkapan yang dilakukan Fakultas Psikologi UNESA, yaitu bukannya jiwa tapi juga raga. Jadi dia masuk menjadi bagian yang menjadi ide luar biasa. Selama ini kan psikologi hanya jiwa saja, tapi jiwa selalu lengkap dengan raga. Nah, paduan ini menjadi pilihan pengetahuan yang dikembangkan oleh psikologi UNESA. Harapannya, Fakultas Psikologi UNESA tetap berkomitmen dalam mencetakkan lulusan yang handal, menghadirkan inovasi penelitian, dan membangun jejaring kolaborasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Ajang pemilihan duta di lingkungan kampus menjadi kesempatan para mahasiswa untuk unjuk talenta dan menjadi wajah institusi. Biologi UNESA hadirkan serangkaian pemilihan Testo Estro bertajuk Inspire, Act, and Contribute the Role of Study Program Ambassador in the Global Era. Program Studi Pendidikan Biologi dan Biologi UNESA 2025 selenggarakan ajang pencarian Duta Prodi selama 1 bulan. Rangkaian kegiatan diawali pada 26 April 2025 dan akan berlanjut sesi babak penyisihan dan final hingga bulan Mei mendatang. Babak penyisihan peserta Testo Estro berada di area Gedung Biologi UNESA, Kampus UNESA 1 Ketintang, Surabaya. Kali ini sebanyak 12 peserta ikuti rangkaian tes mulai dari tes tulis hingga tes wawancara. Sebelumnya, para peserta yang berhasil lolos di babak ini telah melewati seleksi administrasi pada rangkaian awal kegiatan ini. Pembina Himpunan Program Studi Pendidikan Biologi, Muhammad Ihsan, menyampaikan motivasi kepada peserta karena berhasil memperkaya pengalaman diri dan mengasah potensi untuk menjadi salah satu wajah program studi di biologi. Tentunya kami sebagai perwakilan dari program studi pendidikan biologi sangat mendukung pelaksanaan program ini karena selain sebagai program tahunan rutin, program ini tentunya juga melahirkan banyak kader-kader pendidikan biologi yang tentunya akan berkontribusi lebih luas di masa mendatang. Sebagai contoh, di masa mendatang, tentunya setelah tahapan ini selesai, kita akan mendapatkan juara. Maka juara itu akan kita kirimkan, kita delegasikan untuk maju ke
tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat fakultas. Dan tentunya hal itu tidak menjadi batasan bagi para mahasiswa kami untuk berperan bagi masyarakat, karena ini hanyalah sebagai jenjang atau sebagai batu loncatan bagi mereka untuk berkontribusi lebih luas dengan mengenalkan kepada khalayak bahwa ini loh pendidikan biologi, tidak hanya di kelas, tapi kami pun juga bisa berkontribusi di luar sana dengan lebih luar biasa. Nah, untuk Testo Estro Pendidikan Biologi sendiri kami terdapat 4 tahap, yakni yang pertama pembukaan yang dilaksanakan hari ini, kemudian ada pembekalan, kemudian semifinal dan final. Nah, kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu. Nah, pada finalnya ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei. Sebelum itu kita juga sudah melaksanakan tahap pemberkasan. Jadi kita sudah memilah-milah peserta yang akan lolos di tahap yang hari ini. Jadi untuk peserta hari ini terdapat 10 peserta yang sudah kami pilih yang memang berkompeten untuk maju di tahap pembukaan kali ini dan tahap selanjutnya, seperti itu. Nanti juga akan diseleksi oleh putra-putri FMIPA sendiri. Jadi nanti untuk winner, runner up 1 dan runner up 2-nya akan diseleksi lagi oleh putra-putri FMIPA. Para peserta Testo Estro melewati serangkaian ujian yang mengasah ilmu pengetahuan para mahasiswa di bidang biologi hingga isu sosial terkini. Kali ini di babak penyisian, para peserta mengikuti ujian tulis dan wawancara sesuai dengan tajuk yang diangkat untuk menemukan kandidat yang dapat memberikan inspirasi, aksi, dan kontribusi. Di sini saya ingin menjadi suatu contoh yang baik buat teman-teman sekitar saya dan lingkungan di biologi dan FMIPA agar bisa menjadikan bahwa ini loh biologi, ini loh FMIPA UNESA. Jadi tentunya harapan saya untuk kegiatan Testo Estro ini bisa lebih meningkat lagi di tahun-tahunnya, dan juga saya harap bisa mencetuskan juga seorang duta-duta baik di pendidikan biologi yang nantinya akan diteruskan di tingkat fakultas dan juga universitas. Proses seleksi masih berlangsung hingga bulan Mei mendatang, dan di pertengahan bulan Mei akan berlangsung grand final Testo Estro yang nantinya akan melaju di kancah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Zaki Zakaria melaporkan. Biokulineri 2025 hadirkan 40 kelompok mahasiswa, ikuti bazar kewirausahaan, implementasi praktikum lapangan mata kuliah kewirausahaan di Biologi UNESA. Kegiatan tahunan ini menghadirkan beragam produk olahan yang dikembangkan secara mandiri oleh para mahasiswa dengan berbasis ilmu biologi dan kreativitas. Para mahasiswa kembangkan berbagai produk olahan makanan dan minuman untuk siap dipasarkan. Biologi UNESA hadirkan Bazar Kewirausahaan atau Biokulineri 2025 di halaman Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA UNESA. Bazar dimulai sejak 28 April 2025 hingga 2 Mei 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Dekan 2 FMIPA UNESA, Siva Indana, yang sampaikan bahwa melalui Biokulineri membuka kesempatan para mahasiswa Biologi UNESA untuk mengimplementasikan teori yang telah dimiliki secara langsung melalui praktikum lapangan berupa bazar yang diselenggarakan serta pengalaman secara langsung membuat produk dan belajar tentang pemasaran. Sebanyak 40 kelompok dari mahasiswa biologi angkatan 2023 dan 2024 persiapkan berbagai macam produk olahan makanan dan minuman. Pada kegiatan ini, luaran dari mata kuliah kewirausahaan juga membuka jalan para mahasiswa untuk ikut berkompetisi di ajang program mahasiswa wirausaha atau PMW tingkat universitas. Jadi kegiatan Bazar Kewirausahaan ya mungkin kita memang punya tematik tersendiri setiap tahunnya. Outputnya ini untuk mengimplementasikan jiwa atau potensi keinginan mereka untuk berwirausaha. Tidak hanya teori yang mereka dapatkan di kelas, tetapi saat ini mereka harus bisa mewujudkan produknya itu sendiri, ya. Kemudian bisa langsung praktiknya secara pemasarannya di Bazar ini. Untuk output sendiri, ini kemarin kita sudah rancang, adik-adik di awal itu sudah membuat proposal, ya proposal bisnis. Nah, salah satunya itu nanti produknya harus dipasarkan di Bazar, tetapi proposal itu sendiri juga itu kita wajibkan untuk diikutkan kepada kompetisi bisnis yang diadakan oleh universitas kita, yaitu salah satunya adalah PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha.
Untuk acara di hari ini sampai 5 hari berikutnya itu pertama udah tentu ada pembukaan dari kita, dan selama 5 hari ini juga kita beraneka macam aneka rasa menu, karena kita tuh ada 40 kelompok dan setiap harinya itu ada 11 sampai 12 kelompok. Untuk acara ini bisa membuat mereka yang mengikuti acara ini tuh bisa mempunyai jiwa kewirausahaan, jelas saja karena mereka juga berwirausaha di sini. Terus harapannya juga kita biar kayak masa depan tuh kita bisa berwirausaha. Masa kita udah kenal wirausaha kita dengan mempublish menu-menu kita, promosi menu-menu kita. Jadi itu udah bisa menjadi latihan kita untuk di masa depan. Biokulineri 2025 mengusung tema Setiap Rasa Punya Cerita, menjadi salah satu latar belakang kegiatan tugas akhir yang berisi muatan pembelajaran dan laporan hasil penjualan yang nantinya diakumulasi menjadi nilai tugas akhir mata kuliah. Selain itu, proses penilaian juga melibatkan tim dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang mengunjungi stand para mahasiswa. Selain menumbuhkan minat wirausaha dan motivasi para mahasiswa, Bazar Biokulineri 2025 mengajak mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif untuk membuka kesempatan baru di bidang wirausaha. Banyak makanan-makanan yang menarik, apalagi juga inovatif banget. Soalnya kayak memakai bahan-bahan yang jarang dipakai sebelumnya, kayak inovasi terbaru. Seperti ini, spaghetti saus kelor carbonara. Kayak kelor ya, dijadikan spaghetti yang bener-bener tren terkini banget gitu. Udah coba? Iya, sudah. Dan enak. Selain dapat menikmati aneka jajanan di Biokulineri 2025, para pengunjung yang hadir juga dihibur oleh penampilan dan zoologi dan bionikal. Nantinya, di hari terakhir Bazar Biokulineri 2025 juga terdapat persembahan guest star yang akan menghibur para pengunjung yang hadir. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan Anugerah Bakti Kampus Aman 2025. Agenda ini menjadi momentum launching layanan konseling online ANSIA, penyampaian RISTA atau Risalah Tahunan PPIS 2025, serta pemberian Anugerah Bakti Kampus Aman 2025 pada fakultas dan program studi terbaik di lingkungan UNESA. Anugerah Bakti Kampus Aman menjadi agenda puncak Pekan PPIS oleh Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya. Agenda ini diselenggarakan di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA Lidawetan pada 29 April 2025, serta dihadiri oleh Rektor UNESA beserta jajaran pimpinan. Rangkaian acara diawali dengan laporan panitia terkait Pekan PPIS yang disampaikan oleh Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. Dilanjutkan sambutan singkat oleh Rektor UNESA atau Cak Hasan yang mengapresiasi langkah inovatif PPIS untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi sivitas akademika dalam pencegahan dan penanggulangan isu strategis. Jadi ini adalah inovasi, kreativitas dari Mbak Direktur PPIS yang luar biasa. Jadi bagaimana ke depan UNESA dalam melayani semua bidang terutama terkait dengan PPIS agar paling tidak mengurangi kejadian-kejadian negatif yang terjadi di kampus tercinta kita. Upaya-upaya itu preventif utamanya sudah dilakukan, tinggal nanti bagaimana ada inovasi baru untuk mengedukasi. Guna mengatasi isu strategis serta meningkatnya aduan, Direktorat PPIS melakukan launching layanan konseling online atau ANSIA, memanfaatkan artificial intelligence berbasis big data khusus. Layanan ini ditujukan untuk pertolongan pertama bagi sivitas ketika harus segera melakukan aduan ke Direktorat PPIS. Ya, tahun 2024 yang konseling ke kami ada 1.386 mahasiswa. Dan tahun 2025 tampaknya jumlah mahasiswa kita juga besar, maka kemudian konseling itu harus bisa melayani 24 jam. Maka kami melaunching ada 3 jenis konseling. Konseling reguler bisa bertatap muka langsung. Kemudian konseling ANSIA itu adalah dengan AI, namun sistem AI sudah kami kondisikan. Jadi bukan AI yang mengakses data dari semua hal, namun kami siapkan big data.
Big Data, ketika pertanyaan begini maka jawabannya begini. Jadi AI akan menerjemahkan Big Data yang kami punya dan merespon segala pertanyaan yang masuk. Setidaknya ini adalah untuk merespon pertolongan pertama ketika ada mahasiswa yang memang butuh mengalami konseling namun belum terjadwal secara offline. Agenda dilanjutkan dengan penyampaian Risalah Tahunan atau RISTA PPIS tahun 2025. Risalah tahunan ini merupakan catatan penanganan kasus kekerasan dan kesehatan mental yang terjadi di UNESA selama tahun 2024. Acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan Anugerah Bakti Kampus Aman 2025 yang ditujukan kepada program studi dan fakultas terbaik selingkung UNESA. Berikut merupakan daftar penerima Anugerah Bakti Kampus Aman 2025. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penutupan oleh MC. Rangkaian agenda ini menjadi momentum yang tepat untuk mengapresiasi dan kembali memantik semangat berkolaborasi bersama untuk mewujudkan Universitas Negeri Surabaya sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pencegahan dan penanggulangan isu strategis. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.